Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Apakah mungkin Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka itu wafat dengan izin Allah? Itu satu yang mungkin. Ada alasan ilmiahnya ya. Pertama, Jenderal Sudirman, Bapak TNI, itu wafat dalam usia 34 tahun, sementara Gibran itu usianya 37 tahun. Kemudian pencipta lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman, wafat dalam usia 36 tahun, sementara Gibran Raka Buming Raka usianya 37 tahun. Sementara pahlawan nasional, ayahnya Presiden kita Gus Dur, yaitu Wahid Hasyim, Abdul Wahid Hasyim, wafat dalam usia 39 tahun, sementara Gibran usianya 37 tahun. Saat kecelakaan di Cimahi di kota Bandung, 12 km dari Bandung, itu wafat dalam kecelakaan menghindari seekor kerbau yang melintas di jalan. Dan Gus Dur waktu itu menyaksikan ayahnya wafat saat dia ada di dalam mobil dalam usia 9 tahun. Jadi manusia Indonesia bisa wafat di bawah usia 40 tahun. Apalagi dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Jadi bisakah Gibran itu dengan izin Allah wafat? Bisa. Kalau wafatnya Gibran itu nyata dalam sejarah politik Indonesia modern, dalam usia 37 tahun atau di bawah 40 tahun saat dia masih menjadi wakil presiden, maka gantinya menurut konstitusi adalah Prabowo menyodorkan 3 nama calon wakil presiden ke MPR, kalau tidak salah begitu ya, dan kemudian dipilih oleh MPR 1 dari 3 calon yang disodorkan oleh Prabowo. Dan saya menduga Prabowo demi Persatuan Nasional akan mengusulkan 1 nama yang paling kuat dari 3 nama, yaitu Anies Baswedan. Dan saya yakin dan percaya MPR atau mekanisme yang ada itu akan memilih Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden Prabowo. Dan itulah mungkin jalan yang terbaik saatnya yang Allah tunjukkan supaya Anies menjadi presiden. Kemudian dengan izin Allah, Prabowo itu menyatakan mengundurkan diri karena alasan kesehatan, dan naiklah Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan dia kemudian harus menunjuk 3 wakilnya dari 3 wakil calon presiden yang akan dia serahkan ke MPR. Jadi mungkinkah Anies Baswedan itu menjadi presiden sebelum tahun 2029? Sangat mungkin. Mungkinkah Gibran itu wafat dalam usia di bawah 40 tahun? Mungkin. Mungkinkah Prabowo mengundurkan diri sebelum jabatannya usai 2029 karena alasan kesehatan? Dengan izin Allah semuanya itu mungkin. Oke? Jadi karena mungkin Anies Baswedan jadi presiden, saya sekarang mau jualan bubur ayam dulu. Ya, sekarang sudah jam 5:30, siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagaimana menurut Anda? Ya kan, menarik kan imajinasi ini kan? Dan share dan like, dan jangan lupa ya dikomentari, komentar yang seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada. Ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.